Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala keinginannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film nostalgia yang menemani masa-masa kecil kita. Film ini berjudul Kung Fu Panda yang dirilis pada tahun 2008. Film yang menceritakan seekor panda gendut yang jago kungfu. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke intronya. Di awal film ini diperlihatkan seekor panda yang gagah berani sedang bertarung bersama kelima pendekar untuk menjaga perdamaian. Tapi semua itu sirna setelah panda gendut bernama Po dibangunkan ayahnya. Ayahnya merupakan seekor angsa, pemilik restoran mie yang sangat lezat. Po disuruh ayahnya untuk membantu berjualan mie. Sambil memasak, Po pun berbohong kalau tadi ia bermimpi tentang mie. Ayahnya yang mendengarkan itu merasa sangat senang karena itu merupakan pertanda kalau Po hampir siap menerima resep rahasianya. Kemudian cerita berpindah ke Istana Giok yang merupakan pusat kungfu di seluruh Bukit Damai. Terlihat seekor hamster bernama Master Shifu yang sedang berlatih dengan kelima muridnya, yakni Viper, Mantis, Monkey, Keren, dan Tigris. Master Shifu kemudian dipanggil seekor kura-kura bernama Guru Ogwai. Guru Ogwai ini merupakan tetua di sini. Ia memiliki kelebihan mampu melihat masa depan. Guru Ogwai meramalkan kalau Tai Long akan keluar dari penjara dan menuju ke Bukit Damai. Master Shifu yang mendengar ramalan Guru Ogwai sempat tidak percaya, lalu segera mengutus Zeng yang merupakan seekor angsa untuk mengirim pesan ke sipir penjara Chorgom guna memperketat penjagaan Tai Long. Guru Ogwai juga mengatakan satu-satunya cara mengalahkan Tai Long dengan menemukan Dragon Warrior atau bahasa Indonesianya pendekar naga. Cerita kembali ke restoran mie. Terlihat Po yang masih melayani pelanggannya. Tiba-tiba ia melihat poster pemilihan pendekar naga yang sudah tertempel di dinding restoran. Karena Po ini merupakan fans berat kungfu, Po pun menyuruh pelanggannya untuk bubar dan makan di acara tersebut. Hal ini ia lakukan agar ia bisa hadir. Tapi ayahnya yang berjiwa bisnis menyuruh Po untuk berjualan di sana, karena di sana pasti ramai. Nah, berhubung Po ini anak yang soleh, Po pun mengiyakannya meskipun dengan berat hati. Dan ternyata acara itu di atas gunung dengan susunan ribuan tangga. Po yang kesulitan membawa gerobaknya naik, akhirnya dia meninggalkan gerobaknya. Sesampainya di atas, Po yang kelelahan mengambil nafas sebentar sembari merayakan keberhasilannya. Tapi seketika gerbang istana tiba-tiba ditutup karena acara sudah dimulai. Po pun mencari cara agar bisa masuk, mulai dari menaiki bambu sampai memanjat pohon, hingga akhirnya ia jatuh tepat di kembang api. Akhirnya Po pun memiliki ide untuk terbang dengan kembang api tersebut. Di saat Po menyalakan kembang api, ayahnya datang dan membujuk Po untuk pulang dan berjualan mie. Namun Po mengatakan kalau ia mencintai kungfu. Akhirnya Po pun terbang ke langit dengan kembang api itu dan jatuh tepat di depan Tigris dan Guru Ogwai. Di saat yang sama, Guru Ogwai tengah memilih pendekar naga dan ia menunjuk ke Po yang tengah jatuh. Setelah kejadian itu, Po pun dinobatkan sebagai pendekar naga oleh Guru Ogwai. Hal itu membuat Master Shifu bingung dan mengira kalau Guru Ogwai tidak sengaja menunjuk ke Po yang seharusnya menunjuk ke Tigris. Tapi Guru Ogwai menyangkalnya karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak mau melihat muridnya kecewa, Master Shifu berniat menyingkirkan Po dari Istana Giok. Usaha itu bermula saat Master Shifu menemui Po di dalam istana dengan mengatakan kalau ia hanyalah panda gendut yang kumal dan tidak pantas untuk menjadi pendekar naga. Kemudian Master Shifu mengajak Po ke tempat latihan untuk mengetes kemampuan Po dan menurunkan mentalnya. Ketika Po melihat kelima pendekar yang sedang latihan, Po merasa tidak mampu untuk melakukannya dan meminta Master Shifu mengajarinya dari tingkat bawah. Akan tetapi Master Shifu mengatakan kalau di situ tidak ada tingkat bawah. Kemudian Po memilih boneka tinju anak-anak untuk latihan pertamanya. Po memukulnya dengan keras yang membuatnya terpental dan terlempar ke tempat latihan. Setelah selesai latihan, Po yang merupakan fans berat dari kelima pendekar mencoba mengikutinya ke asrama untuk meminta pendapat dari hasil latihannya. Tigris yang dari awal tidak menyukai dan meragukan Po dengan belak-belakan mengatakan kalau Po tidak pantas tinggal di Istana Giok karena ia telah mempermalukan sejarah kungfu dan memintanya untuk pergi dari istana besok pagi. Po yang merasa kesal dengan perkataan Tigris, lalu dia menyendiri di bawah pohon persik keras
keramat sambil memakan buahnya. Tiba-tiba Guru Ogwai datang. Guru Ogwai yang tahu kalau Po makan saat kesal, mencoba membangun kembali kepercayaan diri Po dengan memberikan secuil pepatah. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, tapi hari ini adalah anugerah. Tepat di malam itu, Tai Long berhasil melepas rantai yang membelenggunya dengan menggunakan bulu Zeng yang rontok dan jatuh tepat di depan Tai Long. Tai Long pun mengamuk dan memporak-porandakan penjara Chorgom, sehingga tidak ada lagi yang hidup kecuali Zeng. Tai Long sengaja membiarkannya hidup untuk menyampaikan pesan ke Master Shifu bahwa dirinya telah bebas dan akan menuju ke istana Gyo. Keesokan paginya, Master Shifu dan kelima pendekar mengira Po sudah meninggalkan istana Gyo. Tiba-tiba mereka dibuat kaget oleh tingkah lucu Po yang kakinya terjepit di tempat latihan. Master Shifu yang melihatnya pun bertambah kesal dengan tingkah lucu Po. Lalu Master Shifu menantang Po bertarung melawan kelima pendekar. Setelah melawan kelima pendekar, Po yang nampak baik-baik saja ini akhirnya diajak bertarung melawan Master Shifu sendiri. Master Shifu yang tak menyukai Po dari awal dengan sengaja menendang Po dengan keras hingga Po keluar dari istana dan terpental-pental jatuh ke anak tangga. Po yang mengalami luka cukup parah kemudian kembali ke istana dan dirawat oleh Mantis sambil berbicara dengan Viper. Po pun bertanya kepada Viper, kenapa Master Shifu jahat dan tidak pernah tersenyum? Tigris yang tak sengaja lewat kemudian bilang, karena sebelum ada Tai Long. Nah, siapakah Tai Long ini? Tai Long merupakan murid pertama Master Shifu yang dipungut saat Tai Long masih bayi. Tai Long dirawat dan dibesarkan oleh Master Shifu seperti anak sendiri. Di saat Master Shifu mengetahui potensi kungfu dalam diri Tai Long, Master Shifu pun melatihnya dan percaya kalau Tai Long ditakdirkan menjadi pendekar naga. Tapi ilmu demi ilmu yang diajarkan Master Shifu tak membuat Tai Long puas, hingga ia menginginkan sesuatu yang lebih, yaitu gulungan naskah naga untuk menjadi pendekar naga. Namun guru besar Ogwai menolak menobatkan Tai Long menjadi pendekar naga karena melihat adanya kejahatan dalam diri Tai Long. Tai Long pun kecewa mendengarnya dan berniat mengambil paksa gulungan naskah naga itu dengan menghancurkan Bukit Damai. Kemudian Tai Long pun beraksi dan tak ada satupun yang mampu menghentikan Tai Long. Bahkan Master Shifu sebagai gurunya tak mampu menghentikannya karena rasa kasih sayang Master Shifu kepada Tai Long. Akhirnya Guru Ogwai lah yang mampu menghentikan Tai Long dengan menotok sarafnya. Hal ini membuat Tai Long tak berdaya dan jatuh tepat di depan Master Shifu. Lalu Tai Long pun ditahan di penjara Chorgom. Hari semakin larut, tampak Master Shifu yang masih berzikir. Tiba-tiba ia dikejutkan kedatangan Zeng dari penjara Chorgom. Lalu Zeng menyampaikan berita Tai Long telah berhasil kabur dan sedang menuju ke istana Gyo. Dengan keadaan panik, Master Shifu pun menemui Guru Ogwai di bawah pohon persik keramat. Lalu ia memberitahukan berita buruk tersebut. Kemudian Guru Ogwai mengatakan, itu berita buruk jika kamu tak mempercayai pendekar naga mampu mengalahkan Tai Long. Namun Master Shifu masih meragukan pendekar naga itu adalah Po. Guru Ogwai yang merasa ajalnya sudah dekat hanya memberi pesan ke Master Shifu untuk mempercayai Po karena Po telah ditakdirkan menjadi pendekar naga. Seketika Guru Ogwai lenyap bersama daun persik yang berterbangan. Kembali ke asrama, Po dan kelima pendekar yang sedang makan malam dengan mie buatan Po. Saat makan tanpa ada mie yang menempel di kumis Po. Akhirnya Po pun ngelawak dengan menirukan Master Shifu. Tanpa disadari Master Shifu sudah kembali dan sedang berdiri di belakang Po. Po pun kaget melihatnya. Lalu Master Shifu memberitahukan bahwa Tai Long sudah keluar dari penjara dan yang bisa menghentikannya adalah pendekar naga. Lalu Tigris bersama kelima pendekar meminta izin untuk menghentikan Tai Long, tapi Master Shifu melarangnya karena itu bukan takdir mereka, itu adalah takdir Po. Dan tampak Po sudah kabur dari tempat itu karena ketakutan. Akhirnya Po yang lari terbirit-birit itu dihentikan oleh Master Shifu. Lalu Master Shifu meminta Po untuk percaya kepadanya. Tapi Po yang merasa kesal dengan perbuatan Master Shifu sebelumnya tampak meluapkan kekesalannya itu. Jadi dari awal Master Shifu ingin menyingkirkan Po dari istana Gyo. Tapi Po tidak pergi karena ia berharap Master Shifu selaku guru kungfu terhebat di Cina mampu merubahnya. Master Shifu pun berjanji untuk merubahnya. Tapi Tai Long sudah perjalanan ke sini. Mana mungkin Master Shifu dapat merubahnya dalam sekejap, kata Po. Master Shifu pun sangat kebingungan menjawabnya. Dan ternyata di atas atap ada Tigris yang menguping pembicaraan mereka berdua. Tigris merasa sudah tidak ada harapan lagi dari Po. Lalu ia memutuskan untuk pergi menghadang Tai Long sendiri. Tigris pun disusul oleh pendekar-pendekar lainnya. Tampak Master Shifu sedang merenung di atas bukit. Lalu ia dikejutkan dengan suara orang yang sedang berlatih dari dalam istana. Dengan rasa penasaran Master Shifu mencarinya hingga ia menemukan suara itu berasal dari dapur. Dan ternyata di dalamnya ada Po yang sedang makan dengan dapur yang sangat berantakan.
Kemudian Master Shifu memberitahu Po kalau di atas rak ada roti kacang yang disembunyikan Monkey. Master Shifu pun kaget melihat Po yang mampu mengambil makanan di atas rak dengan postur gendutnya itu. Dari situlah Master Shifu mengetahui cara untuk melatih Po. Lalu Po yang diajak ke kolam air mata suci yang merupakan tempat lahirnya kungfu. Master Shifu yang mengetahui Po suka makan saat kesal, ia menggodanya dan menggunakan makanan untuk memancing konsentrasi Po di waktu latihan. Tahap demi tahap telah dilalui Po, hingga akhirnya Po mampu mengalahkan Master Shifu dalam latihan berebut bakpao. Kemudian scene berpindah ke jembatan kayu yang sangat panjang, dengan jurang yang sangat dalam di bawahnya. Disinilah kelima pendekar sedang menghadang Tai Long. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Kelima pendekar yang menang jumlah akhirnya bisa menjatuhkan Tai Long ke dalam jurang itu. Tapi Tai Long yang masih berpegangan dengan tali jembatan kemudian bisa naik kembali. Dan Tai Long pun dengan kejam melumpuhkan kelima pendekar dengan menotok sarafnya. Master Shifu dan Po akhirnya kembali ke istana. Tiba-tiba Kren datang dengan membawa keempat pendekar. Mereka dalam keadaan tak berdaya setelah bertarung melawan Tai Long. Master Shifu pun menotok sarafnya untuk mengembalikan seperti semula. Mengetahui kalau Tai Long sudah semakin dekat, Master Shifu segera memberikan gulungan naskah naga kepada Po dan berharap Po mampu mengalahkan Tai Long. Setelah dibuka ternyata gulungan itu kosong, tidak ada ilmu rahasia di dalamnya. Semuanya menjadi bingung karena hanya itulah yang dikatakan Guru Owai bisa mengalahkan Tai Long. Tidak mau larut dalam kebingungan, Master Shifu memutuskan untuk menghadapi Tai Long sendiri. Karena ia merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah ia bangun, Master Shifu menyuruh Po bersama kelima pendekar mengajak masyarakat pergi dari Bukit Damai agar tidak ada korban saat ia bertarung melawan Tai Long. Di saat semua rombongan meninggalkan Bukit Damai, Po sempat terhenti langkahnya karena Po merasa tak berguna sebagai pendekar naga. Ayahnya lalu menghampiri Po dan membujuknya dengan mengasih tahu resep rahasia dari mie spesialnya. Ayahnya mengatakan kalau resep rahasia itu sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah mie biasa dengan keyakinan itu spesial. Dari situlah Po mulai tercerahkan bahwa isi yang dimaksud dari gulungan naskah naga adalah keyakinan. Kemudian Po segera kembali ke istana Giok. Po datang tepat saat Master Shifu mau dibunuh oleh Tai Long. Kemudian Po memancing Tai Long dengan gulungan naskah naga. Tai Long yang punya ambisi kuat untuk memilikinya tidak henti-hentinya mengejar Po, dan keduanya saling bertarung dengan sangat sengit. Namun Tai Long berhasil merebut gulungan naskah naga dari tangan Po. Lalu Tai Long membuka gulungan itu dan ia tampak sangat terkejut karena isinya kosong. Tai Long pun sangat marah. Akhirnya Po berhasil menghentikan Tai Long dengan kuncian jari wuxi yang ia pelajari sendiri. Semua orang pun kembali dan memberi hormat ke Po sebagai guru. Mendengar itu Po pun teringat Master Shifu. Lalu Po segera kembali ke istana untuk memastikan keadaan gurunya. Di akhir cerita, Master Shifu dan Po sedang rebahan bersama sambil menikmati indahnya kedamaian. Pesan yang bisa kita petik dari film ini yaitu, mulai aja dulu, nikmatilah prosesnya, dan yakinlah pada diri sendiri suatu saat akan berhasil. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bisa menghibur, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan nantikan video alur cerita selanjutnya dari kami.